Chapter 7 for 8th grade students. In this chapter, we will learn about how to communicate states and events that happen routinely or as general truth. Dalam bab ini, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara menyampaikan suatu kejadian yang terjadi setiap hari atau secara rutin atau kegiatan yang biasa kita kerjakan. Dengan tujuan, in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad example. Dengan tujuan untuk menghargai atau menyampaikan kebanggaan kita terhadap suatu hal dan memberikan contoh baik atau buruk. Well, students, untuk menyampaikan hal-hal yang tadi itu, kita menggunakan kalimat simple present tense. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai definition of simple present tense, structure of simple present tense, and then the use of simple present tense. When we use simple present tense, kapan kita memakai kalimat simple present? Simple present tense is a verb tense with two main uses. Jadi kalimat simple present ini adalah kalimat yang memiliki dua kegunaan. First, we use it to tell something that happening right now. Pertama, kita menggunakannya untuk menyampaikan suatu hal yang terjadi saat itu juga. Second, we use it to tell something happens regularly. Yang kedua, kita menggunakannya untuk menyampaikan suatu kegiatan yang terjadi secara rutin. Seperti misalnya, kalau kita ingin menyampaikan kegiatan sehari-hari kita, maka kita harus menggunakan kalimat simple present. Structure of simple present tense. Struktur kalimat simple present tense itu ada dua, yaitu verbal, apabila kalimatnya menggunakan kata kerja. Yang kedua, nominal, apabila kalimatnya menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Verbal, struktur kalimat simple present yang berbentuk verbal. Positive form, struktur kalimat positifnya yaitu subject plus verb 1 plus s or es and plus object. Jika subjeknya she, he, atau it, maka dia harus ditambahkan s atau is pada kata kerjanya. Nah, apabila dia subjeknya I, you, they, atau we, maka dia tidak perlu ditambah s atau is pada kata kerjanya. Examples, contohnya, they live in the house. Subjeknya they, maka kata live tidak perlu ditambahkan s. She lives in the house. Jika subjeknya she, maka dia harus ditambahkan s atau is pada kata kerjanya. Negative form, kalimat negatif. Subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Subject she, he, or it diikuti kata bantu does. Subject I, you, they, or we diikuti do. Bisa dikatakan juga apabila dia subjeknya tunggal, maka kata bantunya memakai does. Apabila subjeknya tersebut jamak, maka diikuti oleh do. Example, tiger doesn't eat meat. Ya, karena dia tidak ada s, maka dia adalah tunggal. Jadi diikuti oleh does. Sedangkan pada contoh keduanya, seperti yang bisa kita lihat, tigers do not eat meat. Karena dia ada s di sana, jadi dia harus memakai do. Oke, next, interrogative form, kalimat tanya. Strukturnya do or does plus subject plus verb 1 plus object. Example, does the tiger live in forest? Do the monkeys eat banana? Nominal, bentuk kalimat simple present tense nominal. It is to present about a verb, noun, or adjective. Jadi dalam bentuk nominal ini adalah untuk menyampaikan kata keterangan, kata benda, atau kata sifat dari subjeknya tersebut. In this tense, we also use to be. Dalam kalimat ini wajib ada to be-nya seperti am, is, are, sesuai dengan subjeknya. Positive form, kalimat positif. Subject plus to be plus adjective, noun, or adverb. Examples,
Elephants are the heaviest animals. Gajah adalah binatang yang terberat. Kenapa pakai to be are? Karena di sini di belakang huruf terakhirnya itu adalah memakai s. Seperti contoh nomor 2. Tigers are the biggest of all cats. Tigers. Lihat ya, tigers. Terus, monkeys. Monkeys are the clever mammals. Negative form. Kalimat negatif. Subject plus to be plus not plus adjective noun or adverb. Example. Tigers are not tame animals. Oke, seperti yang sudah tadi kita jelaskan, karena ada s jadi dia harus pakai to be are. Monkey is not biggest animals. Karena dia tidak ada s, berarti tidak ada keterangan jamaknya, jadi dia harus pakai to be is. Interrogative form. Kalimat tanya. To be plus subject plus adjective noun or adverb. Example. Are bears powerful animals? Jadi dia pakai are di depannya karena animalsnya ada huruf s. Next, the use of simple present tense. Berikutnya yaitu kegunaan dari simple present tense. Number 1. Habitual action. Simple present tense digunakan untuk menyatakan seberapa sering sesuatu kegiatan terjadi atau kebiasaan. Dalam fungsi ini, keterangan waktu atau time expression sering digunakan. Berikut ini adalah contoh-contoh time expression yang sering digunakan dalam simple present tense. Always, selalu. Often, sering. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. Every, setiap. Every day, setiap hari. Every month, setiap bulan. Every week, setiap minggu. Dan every years mungkin juga bisa ya. And then, next, we are going to learn about the example of the sentence. Yes, the example of the habitual action dalam kalimat simple present tense. She always come late. Dia selalu datang terlambat. Kebiasaan ya, dia selalu datang terlambat. Seperti itu misalnya. Next, they often sleep in the class. I usually clean my bed. She sometimes goes to the traditional market. I seldom drive a car. They never save money. My parents visit me every weekend. Second, factual. Fungsi simple present tense factual adalah membicarakan fakta-fakta pernyataan yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan tidak dapat berubah, atau general truth. Kata-kata yang memiliki makna general truth, makna kebenaran. Example, the sun rises from the east. Matahari terbit di timur. Jadi kenyataannya tidak dapat dirubah bahwa matahari terbit dari timur. Number 3, general statement. Untuk menyatakan suatu hal yang berlaku general atau berlaku kapan saja maupun tidak general, menggunakan verb be. Example, contoh general. I live in Bandung. Jadi dia tinggal di Bandung. Kapan saja dia bisa tinggal di Bandung. Non-general, my wife is angry. Tidak general, atau hanya terjadi saat itu juga. Jadi, kalau sudah ada verb and be-nya, dia bisa dikatakan non-general. Kalau sudah ada kata kerjanya, berarti dia non-general. Now, let's see the examples of the use simple present tense in description text. Jadi, mari kita lihat contoh penggunaan simple present tense dalam kalimat deskripsi. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunk almost like an arms. Jadi mereka memakai belalainya
sama seperti memakai tangan. To put food and water in their mouth. Untuk menaruh makanan dan air ke dalam mulutnya. They eat grass and plants. Mereka memakan rumput dan tanaman. Well, students, jadi itu dia tadi sedikit penjelasan dari Miss mengenai topik-topik yang kita pelajari di bab ini. Jadi Miss harap dari penjelasan itu menambah daya tangkap kalian mengenai apa-apa saja yang harus kalian pelajari di bab ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa support kalian buat like dan subscribe channel ini ya. Terus kritik dan sarannya bisa kalian tinggalin di kolom komentar. Thank you, bye bye, see you on the next video ya.